Alat pelindung diri bagi tenaga medis sangat dibutuhkan. Sayangnya ketersediaan APD masih belum merata. Seorang bayi dengan status PDP meninggal dunia karena tidak ada tenaga medis yang merawatnya karena tidak tersedianya APD. Di tengah gencarnya pemerintah melakukan upaya guna menekan angka pasien positif COVID-19, seorang bayi 3 bulan di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara justru harus meregang nyawa pada awal April 2020. Bayi Sulfia yang merupakan anak dari pasangan Languna dan Hardia, warga Desa Matara, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, meninggal di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Buton Tengah. Diketahui bayi malang tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai pasien dalam pemantauan atau PDP COVID-19. Ironinya, bayi Sulfia meninggal dunia karena tak satupun petugas medis yang berani merawat akibat tidak adanya alat pelindung diri atau APD. Di awal screening sampai pemeriksaan itu kita sudah lakukan sesuai dengan SOP pasien yang masuk di UGD. Terus kemudian sampai muncul diagnosa PDP, tentu akan ada protokol lagi terkait dengan penanganan PDP. Ternyata setelah dilakukan pengecekan APD, ternyata APD-nya belum tersedia untuk yang sesuai standar penanganan pasien PDP tersebut. Sehingga penanganannya kami, menurut informasi dari pelayanan, tentu menjaga jarak. Bukan tidak berani, artinya karena tidak adanya APD tadi itu. Nah, jadi tanpa APD berarti tidak memungkinkan untuk masuk berinteraksi dengan pasien. Kasus kematian bayi 3 bulan yang merupakan PDP COVID-19 tentu sangat disesalkan. Terlebih hal ini dipicu oleh belum meratanya ketersediaan APD ke sejumlah rumah sakit rujukan hingga ke daerah-daerah. Kalaupun misalnya ada yang sakit, ada yang positif COVID-19, pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit rujukan harus siap. Tidak cukup hanya APD saja, alat pelindung diri, tetapi fasilitas rumah sakit harus disiapkan untuk itu. Sehingga betul-betul pasien yang datang ke rumah sakit ini terlayani dengan baik. Tak dipungkiri, ketersediaan APD menjadi bagian penting dalam penanganan COVID-19. Dengan terus bertambahnya pasien COVID-19, maka otomatis jumlah APD yang dibutuhkan pun semakin tinggi. Sayangnya keterbatasan APD telah memicu kekhawatiran terkait keselamatan para tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19. Kalau di rumah sakit selain di Wisma Atlet, itu kan belum tersedia tempat, ya kan? Banyak mereka di antara mereka yang setelah melayani pulang ke rumah. Nah, kalau APD-nya lengkap dan cukup, kita yakin bahwa kita pasti aman untuk keluarga. Tapi kalau tidak lengkap, kita sendiri khawatir untuk keluarga. Nah, oleh karena itu kadang-kadang merembet juga pada masyarakat. Wah, dia perawat itu, habis ngerawat pasien COVID, jangan dekat-dekat. Dan bahkan saya baru dapat info ini, ada satu perawat yang tidak diterima di lingkungannya. Sementara stok APD yang kian menipis sejak wabah COVID-19 di berbagai daerah, telah memaksa sejumlah tenaga medis untuk mengakali kelangkaan APD dengan barang-barang seadanya seperti jas hujan. Hal ini tentu sangat berisiko bagi tim medis untuk terpapar COVID-19 dari pasien. Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadilah mengungkapkan, kelangkaan terjadi hampir di seluruh rumah sakit rujukan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan makin meluasnya COVID-19 yang telah menjalar ke 20 provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, Harif berharap pemerintah dapat segera memenuhi dan menyalurkan stok APD ke sejumlah daerah secara proporsional. Ya, saya kira memang problemanya ketersediaan APD ini adalah ketersediaan dari sisi produksinya dan bahan bakunya. Itu yang kami dengar. Jadi kalau itu menjadi masalah, ya agak sulit juga kita mengatasinya. Oleh karena itu kadang-kadang ada kreativitas di tenaga kesehatan itu menggunakan alat-alat lain. Misalnya menggunakan jas hujan, plastik, sampah, dan lain sebagainya. Namun sekali lagi itu tidak standar gitu. Sekali lagi itu tidak standar, maka sebenarnya kami tidak harapkan itu terjadi. Entah bagaimana caranya, pemerintah ini harus menyiapkan itu.
Sementara di tengah terbatasnya APD bagi tenaga kesehatan, pada akhir Februari 2020, jajaran Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pabrik penimbunan masker ilegal di daerah Cakung, Cilincing, Jakarta Utara. Pada awal Maret 2020, polisi kembali menggerebek gudang penimbunan masker di daerah Tangerang, Banten, di mana diketahui sebagian besar dari masker yang ditimbun tersebut tidak sesuai Standar Nasional Indonesia atau SNI. Dengan memanfaatkan kelangkaan masker, para pelaku sengaja menimbun masker untuk dijual kembali dengan harga tinggi. Di tempat ini bukan menimbun, bahkan memproduksi secara ilegal yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia, tidak memiliki izin dari Depkes. Ya, kita ketahui bersama bahwa standar masker ini yang paling murah. Seharusnya masker ini memiliki antivirus di tengah-tengah sini. Tim Delik mendatangi kedua lokasi pembuatan masker ilegal di daerah Cakung, Cilincing, Jakarta Utara dan Tangerang, Banten yang telah digerebek pada awal Maret 2020. Dari informasi yang tim Delik peroleh, pabrik pembuatan masker ilegal tersebut diduga masih tetap beroperasi. Tim Delik pun mencoba mengkonfirmasikan hal ini kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya. Nanti saya cek lagi ya. Nanti saya cek lagi, Mbak ya. Saya lagi sibuk dengan PSBB dulu. Saya nggak terlalu mau ke sana. Saya cek lagi ya. Tak dipungkiri, pandemi COVID-19 telah banyak berpengaruh pada sektor ekonomi masyarakat. Krisis kesehatan yang kini telah berkembang ke arah resesi ekonomi memungkinkan suburnya aksi-aksi kriminalitas. Di tengah pembatasan sosial akibat wabah COVID-19 membuat sebagian orang kesulitan mencari nafkah. Kondisi ini juga semakin diperparah oleh adanya kebijakan pembebasan ribuan para narapidana oleh Menkumham. Sebab napi yang bebas tanpa memiliki bekal untuk hidup mandiri pada akhirnya justru kembali ke dunia kriminal dan semakin meresahkan masyarakat. Langkah pemerintah membebaskan napi saat kondisi pandemi pun dinilai menciptakan persoalan baru. Karena di tengah situasi serba sulit saat ini akibat COVID-19, tidak menutup kemungkinan angka kriminalitas akan semakin meningkat.